Kamu tahu nggak, ada satu fakta menarik yang jarang kita sadari. Menurut riset global, 80% orang membuka HP kurang dari 5 menit setelah bangun tidur. Aku sempat kaget waktu tahu itu, karena dulu aku juga begitu. Begitu bangun, saat mata baru kebuka sedikit, tanganku langsung nyari HP tanpa sadar. Dan ternyata, pola ini bukan cuma soal kebiasaan pagi hari. Beberapa penelitian juga nunjukin kalau rata-rata orang berinteraksi dengan ponselnya puluhan sampai ratusan kali dalam sehari. Mulai dari buka layar, lihat notifikasi, cek pesan, sampai scroll tanpa tujuan. Hal-hal kecil yang sering terjadi ini dan saat dijumlahkan, ternyata bisa menyedot waktu berjam-jam tanpa kita sadari. Karena penasaran, aku coba lihat data di Indonesia. Ternyata, rata-rata orang Indonesia menghabiskan sekitar 6 jam sehari di depan ponsel. Hampir seperempat hari kita habis cuma untuk layar. Waktu aku nyadar semua itu, aku mulai nanya ke diri sendiri. Sejak saat itu, aku mulai cari cara agar hidupku bukan lagi dituntun layar, tapi aku sendiri yang menentukan arahnya. Dan dari perjalanan itu, aku akhirnya kenal dengan konsep digital minimalism, cara hidup sederhana yang bukan anti teknologi, tapi yang mengajarkan kita untuk menggunakannya sebagai alat, bukan sebagai pelarian. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, selamat datang di Buku Bekas, tempat kita ngobrolin ide-ide dari buku yang bisa bikin hidupmu lebih tenang, lebih fokus, dan lebih berarti, tapi tetap dengan gaya bahasa yang santai. Setelah aku sadar, aku mulai melihat sesuatu yang lebih besar. Ternyata, masalahnya bukan cuma di pagi hari. Mulai dari pergi ke kamar mandi, makan, sampai kumpul sama teman, semuanya selalu dibarengi sama HP. Lama-lama, aku merasa seperti kehilangan kemampuan buat diam, dan aku mulai paham yang bikin makin terasa berat adalah notifikasi. Suara kecil yang seharusnya nggak berarti, tapi sekarang bisa bikin fokus kita hancur dalam hitungan detik. Yang dulunya aku pikir itu hal yang biasa, tapi makin lama aku sadar kalau notifikasi itu bukan sekedar gangguan kecil, itu memang salah satu cara kerja sistemnya. Dan kalau kita sadari, aplikasi itu nggak dirancang untuk beberapa kali pakai lalu selesai. Kebanyakan dirancang supaya kamu betah, supaya kamu kembali, dan supaya kamu terus berada di dalamnya. Pelan-pelan, pikiran kita jadi capek, rasanya di kepala penuh, sulit fokus, bising, dan muncul rasa gelisah kalau jauh dari handphone. Dan yang lebih menakutkan yaitu, kita gak sadar perubahan kecil itu mulai merusak hal-hal besar, seperti waktu bersama keluarga yang gak lagi berkualitas, pekerjaan yang sering tertunda, atau ide-ide yang gak pernah muncul karena otak terlalu sibuk menerima rangsangan terus-menerus. Aku dulu sering mikir, aku cuma pakai saat butuh hiburan doang. Tapi nyatanya, hiburan itu berubah jadi kebiasaan yang mengikatku pelan-pelan. Inilah yang akhirnya dibahas banget di buku Digital Minimalism. Dan menurut Cal Newport, masalahnya bukan di teknologinya, tapi masalahnya ada di cara kita menggunakannya, yang seringkali digunakan tanpa aturan, tanpa batasan, dan tanpa tujuan. Aku pernah bertanya-tanya sendiri soal ini. Seberapa sering kita benar-benar butuh membuka aplikasi itu? Atau berapa banyak waktu yang hilang karena hal-hal yang sebenarnya nggak penting? Disinilah kita mulai masuk ke inti buku ini, bahwa hidup digital kita sekarang bukan lagi sekedar penggunaan teknologi, tapi sudah menjadi beban yang memakan fokus, energi, dan ketenangan kita. Setelah aku sadar seberapa besar hidupku dipengaruhi sama layar, aku mulai merasa butuh cara yang jelas. Dan disitulah aku benar-benar nangkep inti pemikiran Cal Newport tentang digital minimalism. Digital minimalism itu bukan hidup tanpa teknologi, bukan juga memaksa diri jauh dari handphone. Tapi digital minimalism itu intinya tentang menggunakan teknologi dengan sadar, bukan pakai teknologi karena bosan. Cal Newport menjelaskan,
kalau kehidupan digital kita selama ini ternyata mirip sama rumah yang terlalu penuh barang. Semakin banyak aplikasi, semakin banyak hal yang menarik perhatian kita, dan semakin besar juga beban mental yang harus kita bawa setiap hari. Lalu ada 3 prinsip utama digital minimalism yang aku rasa benar-benar terasa di hidup nyata. Pertama, semakin banyak yang kamu konsumsi, semakin besar beban mentalmu. Kita sering merasa punya banyak aplikasi itu bisa membantu. Tapi sebenarnya kalau kita mau sadari, setiap aplikasi itu seperti membuka satu ruang kecil di dalam pikiran, dan dari ruangan itulah muncul notif yang bikin kamu berhenti, scroll yang bikin kamu kehilangan arah, dan satu aplikasi saja sudah bisa menambah beban di kepala. Kedua, setiap teknologi harus dipakai dengan cara yang tepat. Aku ambil contoh media sosial. Kita harus tahu jelas tujuannya untuk apa. Apakah untuk belajar, bekerja, promosi, atau mencari inspirasi. Kalau kamu pakai teknologi dengan benar, hasilnya besar. Tapi kalau keliru, waktu bisa lewat tanpa arti. Ketiga, penggunaan teknologi yang sadar bikin hidup lebih puas. Kita selalu merasa teknologi bikin hidup lebih mudah. Dan iya, aku setuju dengan itu. Saat kita memakainya dengan tujuan yang jelas, ada rasa puas, ada kendali. Perlahan, ruang di kepala terasa lebih lega, ketenangan kembali, dan waktu kosong jadi lebih hidup. Digital minimalism bukan sekadar mengurangi penggunaan handphone, tapi ini tentang menata ulang cara kita hidup, agar teknologi dijadikan sebagai alat bantu, bukan rantai yang mengikat. Di buku ini, Cal Newport ngasih satu langkah yang sederhana tapi kuat, yaitu detox digital selama 30 hari. Ini bukan supaya hidup kita jadi anti teknologi, tapi supaya kita bisa melihat teknologi dari jarak yang lebih sehat. 30 hari ini bukan buat menyiksa diri, tapi untuk membuat ruang buat sadar, ruang buat mikir, dan ruang buat merasa apa yang sebenarnya kita butuhkan. Lalu, apa yang dilakukan dalam 30 hari ini? Pertama, berhenti pakai semua aplikasi yang tidak benar-benar penting. Contohnya, aplikasi hiburan, aplikasi belanja yang cuma bikin lapar mata, media sosial, atau game. Tujuannya bukan menghilangkan, tapi melepaskan sementara agar kamu bisa mengamati dari luar. Kedua, fokus hanya pada fungsi inti. Selama detox, kamu cuma pakai teknologi buat hal-hal yang betul-betul diperlukan, seperti kerja, komunikasi penting, kebutuhan dasar, dan urusan darurat. Selain itu, maka kamu bisa uninstall. Ketiga, pahami kebiasaan digital dengan lebih jujur. Saat aplikasi hilang, kamu akan mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tertutup, mulai dari menemukan apa yang sebenarnya bikin kamu gelisah, dan mengerti bagian mana dari hidupmu yang sebenarnya kosong, dan kamu tutupi dengan handphone. Dan hampir semua orang yang menjalani 30 hari ini ngalamin hal yang sama, yaitu awalnya terasa gelisah, minggu kedua mulai terbiasa, dan di minggu keempat mulai sadar, ternyata selama ini aku telah kehilangan banyak hal dalam hidup. Lalu setelah 30 hari, yang kamu lakukan adalah memilih pendekatan baru, dengan penuh kesadaran. Karena di titik itu kamu sudah tahu, mana aplikasi yang benar-benar kamu butuhkan, aturan apa yang harus kamu buat, kapan kamu boleh pakai, kapan kamu harus berhenti, dan bagaimana caranya teknologi mendukung hidupmu. Tanpa sadar, yang kamu pilih adalah kualitas, bukan kuantitas. Biasanya ada satu hal yang langsung terasa saat hidup mulai punya lebih banyak ruang kosong. Dan kalau ruang itu tidak diisi, kita akan kembali ke kebiasaan lama. Karena sebenarnya yang bikin kita kecanduan layar bukan hanya aplikasinya, tapi kekosongan di antara waktu yang tidak pernah kita isi dengan hal lain. Itulah kenapa salah satu inti digital minimalism adalah mengisi hidup dengan aktivitas yang benar-benar bermakna. Kenapa mengisi hidup itu penting?
Karena otak kita butuh sesuatu yang bikin kita merasa hidup. Kalau kita nggak punya kegiatan yang memuaskan hati, kita bakal mencari hal cepat yang bisa menghibur dan itu biasanya buat kita kembali menatap layar. Tapi, hiburan cepat nggak pernah memberi rasa puas jangka panjang. Hal tersebut hanya mengisi sesaat, lalu kembali kosong lagi. Dan ini membuat kita kembali ke lingkaran yang sama. Makanya Cal Newport bilang, kita perlu membangun high quality leisure atau aktivitas berkualitas yang bikin hidup terasa lebih penuh. Nggak harus yang besar, dan nggak harus yang rumit. Contohnya, pertama, menghidupkan lagi hobi lama. Saat layar diistirahatkan, hobi lama ini punya ruang buat kembali. Seperti baca novel, main musik, menggambar, bikin kerajinan kecil, atau bahkan masak. Dan pelan-pelan rasa puas akan muncul karena kamu membuat sesuatu. Bukan hanya jadi pengguna, tapi kembali menjadi mencipta. Kedua, aktivitas fisik yang bikin badan lebih segar. Gerak bikin kepala lebih jernih, bikin kamu terhubung lagi sama tubuhmu sendiri. Ini sesuatu yang gak kita rasakan saat terlalu sering duduk dengan HP. Ketiga, kegiatan produktif yang bikin kamu merasa berkembang. Sekecil apapun, kegiatan ini memberi rasa maju pelan-pelan, tapi nyata. Kegiatan bermakna itu memberi efek domino. Begitu kamu mulai mengisi ruang kosong dengan hal-hal berkualitas, hidupmu berubah perlahan-lahan. Kamu jadi lebih jarang bosan, jarang mencari pelarian di layar, lebih mudah fokus, dan kamu tidak meninggalkan dirimu sendiri lagi. Karena selama ini, kita terlalu sering hadir secara fisik, tapi pikiran kita dicuri oleh orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Dulu aku pernah ada di satu fase, yang dimana hidupku tanpa sadar hampir setiap detik diisi dengan distraksi, entah itu musik, video random, atau scroll tanpa tujuan. Sampai akhirnya aku sadar satu hal penting, ternyata waktu sendiri itu bukan musuh. Waktu sendiri adalah kebutuhan dasar manusia. Dan di dunia yang sangat ramai dan berisik seperti sekarang, waktu sendiri itu ibarat oksigen buat mental. Dan supaya jelas kenapa itu sepenting itu, mari mulai dari yang paling dasar. Pertama, kenapa waktu sendiri penting? Otak kita sebenarnya nggak dibuat untuk terima notifikasi dan konten tanpa henti, yang akhirnya bikin kepala jadi penuh, tapi belum tentu berisi hal-hal yang penting. Waktu sendiri itu kayak tombol reset. Di momen itu, kita bisa merapikan pikiran, memproses emosi, dapat ide baru, melihat peluang, dan pelan-pelan lebih kenal diri sendiri. Keheningan sederhana itu sering jadi tempat lahirnya kejelasan. Kedua, saat kita nggak punya waktu sendiri. Dulu waktu aku terus nempel sama HP, aku sadar, aku jarang punya pikiran milikku sendiri. Ruang kosong selalu aku isi dengan konten orang lain. Akhirnya, aku susah ngebayangin masa depan, dengerin suara hati, atau ngerasain emosi tanpa harus lari. Rasanya selalu sibuk terus, tapi nggak pernah benar-benar merasa memiliki tubuh ini. Ketiga, waktu sendiri itu bukan kesepian. Waktu sendiri bukan berarti menjauh dari dunia. Waktu sendiri adalah cara untuk mendekat ke diri sendiri. Dengan punya ruang untuk diri, kita bisa hadir dengan lebih utuh, lebih fokus, dan lebih sadar apa yang penting. Keempat, cara belajar menikmati waktu sendiri. Ini semua harus dilatih, pelan-pelan. Waktu awal mulai, hal-hal yang aku lakukan sebenarnya sederhana. Mulai jalan kaki pagi, menulis jurnal, atau mengerjakan hobi dengan sepenuh hati. Dan perlahan, hal-hal kecil seperti ini mulai mengubah cara pandangku. Aku merasa apa yang dulu kuanggap kelemahan, justru sekarang pelan-pelan berubah jadi kekuatan. Kelima, apa yang terjadi setelah punya ruang sendiri? Yang paling terasa, aku jadi lebih mengenal siapa diriku. Dan aku mulai berani mendengarkan apa yang sebenarnya aku inginkan.
Cal Newport nyeritain banyak kisah nyata tentang orang-orang yang berhasil ambil alih lagi hidup mereka lewat digital minimalism. Mereka bukan anti teknologi ya, justru mereka adalah pengguna aktif yang akhirnya sadar hidupnya mulai dikendalikan layar. Dan yang menarik, perubahan ini bisa terjadi ke siapapun, pelajar, orang tua, kreator, sampai pekerja sibuk. Pertama, petenis profesional yang kecanduan notifikasi. Awalnya dia pakai media sosial buat branding dan komunikasi sama fans. Tapi lama-lama performanya turun karena keseringan cek DM dan komentar. Akhirnya dia coba digital declutter. Media sosial dihapus dari HP. Cuma buka lewat laptop seminggu sekali dan fokus balik ke latihan. Hasilnya, performa naik, kecemasan turun, dan dia sadar koneksi terbaik bukan dari notifikasi, tapi dari permainannya. Kedua, engineer yang tenggelam informasi. Ada juga pekerja teknologi yang ngerasa kepalanya selalu bising dan gak bisa fokus. Dia jalani digital declutter 30 hari dan ganti waktunya dengan baca buku fisik, main musik, dan belajar skill baru. Setelah itu, dia jadi lebih kreatif, produktif, dan akhirnya punya kontrol penuh atas waktunya. Ketiga, tentang seorang ibu rumah tangga yang merasa kehilangan dirinya sendiri karena HP. Dia selalu merasa sibuk, padahal banyak waktunya habis buat scroll tanpa sadar. Akhirnya, dia mencoba minimalisme digital dengan cara sederhana. Menaruh HP di ruangan lain, buka aplikasi hanya di jam tertentu. Lebih banyak waktu offline dengan anak, dan mengganti scroll dengan latihan fisik. Hasilnya, kecemasan turun, dan dia merasa dirinya kembali. Keempat, tentang kreator yang terjebak konten. Bukan karya, dia terlalu banyak konsumsi konten dan terlalu sedikit mencipta. Setelah menerapkan minimalisme digital, dia mulai batasi konsumsi, fokus deep work, bikin jadwal bebas distraksi, dan pakai media sosial hanya untuk upload terjadwal. Produktivitasnya naik, dan dia menghasilkan karya lebih banyak daripada sebelumnya. Sekarang, setelah kita bahas panjang soal digital minimalism, aku ingin mengajak kamu mundur sebentar, buat nginget lagi apa tujuan dari semua ini. Kita bukan ingin hidup tanpa teknologi, bukan juga jadi manusia anti HP, dan bukan tentang ingin terlihat lebih produktif dari orang lain. Yang kita cari sebenarnya sederhana, hidup yang lebih tenang, lebih hadir, dan lebih kita kendalikan. Karena tanpa sadar, kita sering membiarkan dunia digital ikut menentukan ritme pikiran kita, mengarahkan fokus kita, dan bahkan membentuk perasaan kita. Dan pelan-pelan, kita masuk ke pola yang bikin kita selalu terpancing notifikasi, sibuk membandingkan diri, dan merasa harus terus aktif di dunia yang nggak pernah tidur. Padahal kata Cal Newport, teknologi itu dibuat untuk membantu kita, bukan untuk mengambil alih hidup kita. Dan lewat minimalisme digital, kita diajak memilih apa yang penting, melepaskan yang mengganggu, dan mengisi ruang kosong dengan hal-hal yang benar-benar bikin hidup terasa penuh. Kalau akhir-akhir ini kamu sering merasa capek secara mental, kehilangan fokus, atau hidup terasa bising, mungkin itu tanda kamu perlu berhenti sebentar. Dan ingat, kamu selalu bisa mulai dari langkah kecil, yang simple tapi konsisten. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan buku kali ini. Kalau menurutmu ini bermanfaat, bantu share ke teman-temanmu yang mungkin juga lagi lelah dengan dunia digital. Dan kalau kamu ingin baca bukunya langsung, linknya sudah ada di deskripsi. Siapa tahu, perjalanan perubahanmu dimulai dari sana. Sampai ketemu di pembahasan buku selanjutnya. Dan ingat, hidupmu bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kamu konsumsi, tapi seberapa sadar kamu memilih apa yang kamu izinkan masuk.